البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan beberapa hal yang datang penjelasan dalam Alkitab maupun As-Sunnah berhubungan dengan para jin. Karena perkara ini merupakan termasuk iman terhadap perkara ghaib. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam As-Sunnah beberapa hal seputar mereka. Dan pembahasan terakhir berhubungan apakah para jin itu makan dan minum? Jawabannya apa, Mujahid? Naam. Taib. Apa makanan jin? Tulang dan kotoran. Naam, santai. Taib. Hewan apa yang bisa atau yang datang dalil bahwasanya dia melihat jin? Indah Ibrahim. Hewan apa yang datang dalil bahwasanya dia melihat jin? Aba Abdullah. Anjing dan keledai. Taib. Nama anjing dan keledai. Ketika seorang mendengar gonggongan anjing atau ringkikan keledai, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabil meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia baca kalau minta perlindungan pada Allah? Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dibaca itu. Kenapa? Karena hewan-hewan yang disebutkan tadi melihat syaitan, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Baik. Kalau seorang mendengar ayam berkokok, apa yang diperintahkan? Faisal. Dilempar ayamnya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keras. Laki-laki itu gentle. Kalian jawaban? Memperbanyak doa, meminta keutamaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Aina yaskunul jinnu? Di mana jin itu tinggal? Wal jawab fil kharabat was sahari wa mawadi'in najasah kal hammamati wal hushush wal mazabil wal maqabiri wal aswaq.
Jin itu tinggal di al-kharabat, tempat-tempat yang rusak, rumah rusak, gedung rusak, atau bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan penghuninya. Makanya tidak heran ya Khanifillah kalau terkadang ada gangguan dari jin pada rumah-rumah yang sudah tua, yang ditinggalkan penghuninya, atau bangunan-bangunan yang sudah rusak, tidak diurus penghuninya. Karena memang di antara tempat tinggal jin adalah al-kharabat, ya, tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang sudah rusak, yang ditinggalkan oleh manusia. Dan tidak menutup kemungkinan juga tempat-tempat yang kosong yang ditinggal itu, kita rasakan cepat rusaknya, ya tidak? Tempat kosong yang ditinggal manusia cepat rusak. Tapi kalau dihuni manusia akan lebih bisa awet. Dan kemungkinan juga athar, ya, pengaruh dari karena ditinggali oleh para jin. Dan ini sesuatu yang bisa kita rasakan. Rumah sebulan 2 bulan, kalau kemudian ditinggal Alhamdulillah, masuk lagi itu terasa beda. Kalau kosong sama sekali tidak dibersihkan, tidak dirawat, terasa bedanya misalnya. Lebih dingin kadang, dan seterusnya. Makanya demikian, seorang ketika masuk ya banyak minta perlindungan pada Allah, bacakan Al-Baqarah sebelum dia tinggal. Kemudian ketika masuk mau tidur situ, kalau sudah lama ditinggal kita masuk ya baca doa. Baca doa. Di antara doa ketika kita turun di suatu tempat sehingga terlindungi dari kemandaratan apa yang dibaca. Indah ya Alif. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini doa pagi dan petang yang khusus datang. Man nazala manzilan faqal, siapa saja yang turun di satu tempat kemudian mengatakan zikir ini, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, tidak akan bermadarat sesuatu pun padanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Apa yang dibaca? Baca. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Siapa belum Zaifah? Dihafal. Ini kalau turun di satu tempat, bepergian turun di satu tempat, istirahat sebentar di terminal, baca. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Pergi ke pantai, duduk di pantai, baca doa sebelum duduk dan seterusnya. Ini al-kharabat, jadi di antara tempat tinggal jin adalah bangunan-bangunan rusak, was-sahari, dan padang-padang, yaitu padang, tahu padang kan? Bisa padang pasir, padang rumput, yaitu tempat-tempat yang luas, sahari. Padang pasir, padang rumput yang luas, yang tidak ada penghuni manusia padanya. Oleh karena itulah datang dalam sebagian hadis bahwasanya safar sendirian itu termasuk di antara hal yang dilarang. Safar sendirian. Dan para ulama menjelaskan, karena memang safar pada saat itu yang melewati
padang pasir, tempat-tempat yang sepi, yang tempat-tempat ini sangat rawan di situ apa? Nah, memang tempat tinggal jin, sehingga kalau seorang tidak kokoh, memiliki benteng yang kuat, ya banyak akan mendapatkan gangguan. Nah, sehingga butuh teman. Nah, sehingga aman dari godaan. Dan gangguan mereka macam-macam. Mungkin kadang menunjukkan seperti orang, memunculkan diri seperti orang, menggoda dan seterusnya. As-Sahari. Dan pada rihlah yang lalu ketika ke Kalimantan, diceritakan melewati dataran padang Stepa, katanya ini terkenal, ini kerajaan jin ini. Ya, tidak menutup kemungkinan karena memang luas sekali. Orang kalau sendirian jalan juga ngeri ya Pak, ada panjang. Walaupun jalannya halus tapi panjang sekali sejauh mata memandang. Tidak ada penghuni orang. Dan kerajaan jin, ya, tidak menutup kemungkinan karena memang tempat mereka adalah sahari, ya, padang-padang yang luas seperti itu. Wa mawadi'in najasah, dan tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kotor. Kal hammamat, seperti apa? Hammamat itu apa makna hammamat? Kamar mandi. Nah, wal hushush, apa itu hushush? Hendak ya Muhammad Panimbang. Apa Ridwan? Hushush, kakus. Nah, tahu kakus? Toilet, WC. Karena apa? Karena sebenarnya kamar mandi dan toilet biasanya dipisah. Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah dengan model toilet yang tersedia atau dengan model kloset, sehingga apa? Bisa terpisahkan, tidak terganggu dengan apa? Dengan kotoran. Kalau kakus zaman dulu kan kakus, kalau mau mandi di situ ya tidak bisa, ya tidak. Nah, alhamdulillah dengan semakin terjaga dari najis. Zaman dulu kakus bikin lubang di tanah, kemudian dibikin tangkringan kayak burung itu, tinggal di situ. Kalau mandi sekalian di situ ya terkena cipratan air. Nah, ini khusus kakus bukan. Dan sekarang digabung antara hammam dan WC, dalam keadaan terjaga dari najis. Nah, dan ini termasuk nikmat, seorang bisa terjauhkan dari najis. Wal mazabil, dan tempat-tempat sampah. Wal maqabir, dan kubur-kubur, ini pekuburan. Sehingga kadang kalau seorang diganggu melihat pekuburan itu bukan apa? Bukan mayat yang hidup lagi, tidak ada yang namanya mayat hidup lagi. Pocong muncul. Tidak ada yang namanya kemudian ini kemarin Mbah Fulan jadi pocong. Itu adalah hanya sekedar ulah dari syaitan, ulah dari para jin untuk menimbulkan rasa takut. Sehingga jangan takut. Tidak ada yang kemudian hantu. Karena kemarin mati kemudian jadi hantu. Itu syaitan saja. Paham? Syaitan. Para jin yang memang mereka mengganggu tempat kezaliman dan tujuannya untuk merusak akidah kaum muslimin. Karena memang syaitan sangat keras permusuhannya dengan manusia. Dan syaitan termasuk dari golongan jin. Kalau seorang muslim jangan takut selama dia membentengi diri dengan zikir, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan kemadaratan kepadanya sedikit pun.
Dan seorang khalifah akan merasakan ketika tanpa memikirkan mereka, tidak usah mempedulikan mereka, tidak ada rasa takutnya, tidak. Lewat Roban Dawa itu, Bulak Sumur itu, kuburan Bulak Sumur itu kan panjang kali. Kalau kita tidak terpikir, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dan terkadang memang mereka gangguannya ya karena kita sudah memikirkan terlebih dahulu sehingga timbul rasa takut. Padahal ini sesuatu yang apa? Yang melemahkan iman. Melemahkan iman. Wal aswaq, dan juga pasar-pasar. Makanya kemungkaran di pasar banyak. Karena apa? Syaitan juga bergentayangan di sana. Baik. Demikian pula persengketaan banyak di pasar. Qala was-salihuna minhum qad yaskununa fil masajidi wal amakinis salihah. Dan jin-jin yang soleh di antara mereka terkadang tinggal di masjid-masjid dan tempat-tempat yang bagus. Jadi masing-masing sesuai dengan jenisnya. Jin-jin yang soleh, jin-jin yang memiliki amalan baik, yang memilih tempat-tempat yang baik. Sedangkan yang fasik atau yang kafir, bahkan mereka ya tempatnya di tempat-tempat yang buruk. Dalil untuk perkara-perkara ini diantaranya Al-Alqamah qala sa'altu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu faqultu hal syahida ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin qala la. Faqultu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ditanya, Al-Qamah mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian aku mengatakan, apakah ada salah seorang di antara kalian, yaitu para sahabat, yang menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertemuan beliau dengan jin? Yang dimaksud dengan Lailatul Jin adalah malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu akhwanifillah menemui para jin, sehingga para sahabat kehilangan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidak. Itu tidak ada seorang pun yang bersama Rasulullah saat itu. Walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa faqadnahu faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab. Akan tapi dulu atau saat itu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, kemudian kami kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mencari beliau di lembah di Tayyib, wadi-wadi, dan Syi'ab, yaitu lembah-lembah dan bukit-bukit. Dicari. Faqulna ustatira aw ibtil. Maka kami mengatakan, yaitu dugaan-dugaan yang timbul di kalangan para sahabat saat itu, Nabi dibawa terbang atau diculik. Ustatira, yaitu dibawa terbang, ubtila, diculik. Ketika kehilangan Nabi, Ibnu Mas'ud mengatakan, fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum. Maka kami pun merasakan malam itu, yaitu menjalani malam itu dengan apa? Dengan merasakan itu adalah malam yang terburuk yang suatu kaum merasakannya. Ya semuanya apa? Khawatir, sedih, bingung. Karena apa? Kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermalam di malam itu dengan apa? Keadaan sangat buruk. Falamma asbahna idza huwa ja'in min kibari Hira. Maka tatkala pagi hari, tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira. Qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau
kemudian kami mencari engkau, tapi kami tidak mendapati engkau. Maka kami pun bermalam di malam itu dengan apa? Dengan sejelek-jelek malam yang dilalui oleh suatu kaum. Faqala atani da'il jin fadhhabtu ma'ahu faqara'tu 'alaihimul Qur'an. Maka Nabi menjawab, telah datang kepadaku dai dari kalangan jin. Jadi dari kalangan jin juga ada dai-nya, ada juga ulama'nya. Ada salafiyun, ada hizbiyun di kalangan mereka. Sama. Taib. Yang saleh ada, yang kafir banyak. Dai dari kalangan jin ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi bersama dia, kemudian aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Di sini juga ikhwan fillah termasuk apa? Termasuk masyru'iyahnya mengundang apa? Dai. Jadi, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ini tidak secara mutlak ya. Dalam artian karena tidak semua orang bisa mendatangi tempat ilmu. Tapi terkadang seorang dai ya butuh mendatangi apa? Mendatangi masyarakat, mendatangi mereka-mereka yang membutuhkan. Baik. Dan di antara dalilnya ini. Nabi SAW pun memenuhi ajakan dari apa? Dai jin tersebut untuk menemui kaumnya dari para jin tadi, membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Qala fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu zat fa qala lakum kullu 'azmin dzukira ismullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, Nabi ingin apa? Memperkuat penjelasannya, maka dibawa para sahabat. Fantalaq nabina, maka Nabi pun fantalaq bina, beliau pergi bersama dengan kami. Fa'arana atharahum, kemudian beliau memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka. Wa athara niranihim, dan bekas api-api yang mereka gunakan. Wa sa'aluhu zat, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bekal. Faqala, maka Nabi menjawab kepada para jin, lakum kullu 'azmin dzukira ismullahi 'alaihi. Bagi kalian setiap tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yaitu apa? Semua tulang yang berasal dari apa? Hewan-hewan yang disembelih dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan makanan yang dibedakan di kalangan para jin. Asalnya memang makanan mereka adalah apa? Adalah tulang dan apa? Tulang dan kotoran. Tapi bagi para jin-jin yang beriman, dari tulang-tulang yang ada yang dihalalkan apa? Adalah tulang-tulang yang dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewannya. Ini. Jadi mereka pun terbedakan. Tidak semua tulang kemudian halal bagi para jin. Tidak. Makanya kalau kita menyembelih, berarti itulah tulang yang tersisa itu yang kemudian apa? Diberikan atau sebagai zat, sebagai bekal bagi para jin. Lakum kullu 'azmin dzukira ismullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman. Yaitu bagi kalian semua tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya yang jatuh di tangan-tangan kalian. Taib aw farama yakunu lahman. Dalam artian tulang-tulang tersebut tentunya biasanya namanya tulang, intinya yang dibutuhkan mereka tulang, baik ada dagingnya ataupun tidak. Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum, dan semua kotoran-kotoran itu adalah sebagai 'alaf, yaitu sebagai komboran. Tahu komboran? Yaitu makanan untuk
hewan-hewan. Untuk hewan-hewan kalian itu alam. Jadi di sini terdapat penjelasan lebih bahwasanya dari tulang dan kotoran yang merupakan makanan para jin. Kita bisa mengetahui bahwasanya untuk jinnya yaitu jin yang mukallaf, itu tulangnya. Dan bagi yang beriman yang halal adalah tulang-tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Sedangkan kotoran itu adalah untuk hewan-hewan dari kalangan jin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tastanju bihima." Maka kalian jangan beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran. Kenapa? Karena keduanya adalah makanan bagi saudara kalian. Baik. Ini menunjukkan dalil bahwasanya jin tinggal di tempat-tempat yang padang-padang yang luas, di gua-gua yang tidak berpenghuni. Baik. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Kemudian dalil yang menunjukkan mereka tinggal di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat najis. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke WC, kamar mandi, yaitu al-khala, itu tempat buang hajat, yaitu baik buang air besar ataupun air kecil. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari al-khubuth. Al-khubuth dzukurul jin, yaitu jin dari kalangan laki-laki mereka. Wal khaba'ith, yaitu jin dari kalangan perempuannya. Di sini menunjukkan bahwasanya al-khala, tempat-tempat buang air, hammamat, itu termasuk tempat yang mereka berada padanya. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari Dari gangguan mereka ketika berada di kamar mandi, berada di WC, di toilet, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini penting doa afanillah. Karena memang kondisi seorang buang air, seorang buang hajat, ini kondisi seorang jauh dari zikir. Maka sebelumnya hendaknya dia minta perlindungan pada Allah. Adapun kalau berada di kamar mandi yang ada pada saat ini, jelas membacanya ketika masih di luar. Sebelum masuk kamar mandi dia membaca. Adapun kalau di tempat-tempat terbuka, dalam artian dia safar di padang pasir, mencari toilet tidak akan ada. Atau jalan-jalan di hutan, kebun, yang luas. Bagaimana dia buang air dan bagaimana membaca doanya? Para ulama menyebutkan mulai membaca doanya yaitu tatkala mulai menyingsingkan menyingsingkan bajunya. Mulai cincing, itu membaca doa. Ternyata membaca doa walaupun tidak di ruangan, biasanya dia mencari tempat yang terlindungi dari pandangan manusia yang penting. Karena kalau pandangan manusia kita harus mencari tempat yang tersembunyi, ya tidak. Kalau pandangan jin bagaimana caranya? Ya dengan membaca doa. Bedanya itu yang melindungi kita sehingga tidak terlihat dari pandangan jin, ketika kita buang hajat, ya dengan membaca doa.
Nah, minta perlindungan pada Allah dari khubuth wal khaba'ith. Mencari tempat timbun, kemudian membaca doa ini. Kemudian dalil bahwasanya mereka juga tinggal di pasar-pasar. Hadits an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha. Fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatah. Jangan sekali-kali kalian apabila mampu, ya, jangan sekali-kali menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Nah, jadi minal awalin wal akhirin. Nah, kalau menurut urusan pasar jangan. Kenapa? Kalau kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebisa mungkin jangan sampai apa? Jangan sampai menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali masuk pasar. Sebab pasar itu adalah ma'rakatus syaitan, medan perangnya syaitan. Dan artian mereka betul-betul melancarkan serangan yang sangat dahsyat di pasar-pasar. Wa biha yansibu rayatah, dan di pasar-pasar itulah mereka menegakkan bendera-benderanya. Jadi tempat mereka banyak menggoda manusia. Nah, sehingga karena keadaan seperti ini, alhamdulillah, sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah pasar. Atau tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Sebagaimana dalam hadis, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka kita pun ikhwanifillah berusaha dimanapun kita pergi, maka cintai masjid. Cari masjid, walaupun hanya untuk sekedar kita mau buang hajat, safar, ikhwanifillah, sebisa mungkin untuk mending cari masjid. Mending cari masjid. Walaupun mungkin seseorang lebih mudah mencari di mana pasar atau terminal atau di Pertamina. Kalau seorang memakai kendaraan sendiri, dalam keadaan tidak ada hajat untuk isi bensin, ya usahakan mencari tempat buang air atau istirahat ke masjid-masjid. Sebagai perwujudan kita lebih mencintai tempat-tempat itu dari tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain, karena memang lebih tenang, duduk-duduk lebih tenang, dan seterusnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Di antara sebabnya ini karena pasar adalah ma'rakatus syaitan, ya. Tapi medan perangnya syaitan. Kemudian dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya para jin juga berada di lubang-lubang. Di antara tempat-tempat tinggal mereka adalah lubang-lubang. Hadits Abdullah bin Sarjis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil juhr. Wa idza nimtum fa'atfi'us siraj. Fa innal fa'rata ta'khudul fatila fatahliku ahlal bait wa awqi'ul asqiyah wa khammirus syarab wa ghalliqul abwaba bil lail. Qalu liqatadah
ma yukrahu minal bauli fil juhar? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Rawahu Ahmad wa sahahu muhaqqiqul Musnad. Dari Abdullah bin Sarjis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Dan maksudnya lubang yang ada di sini afanifillah yaitu lubang yang tidak dibuat manusia, atau lubang yang dibuat manusia yang sudah lama ditinggalkan dan digunakan. Nah, lubang-lubang yang kita dapati di tanah. Tayyib. Bukan kemudian setiap lubang, karena apa? Kita di kamar mandi pun apa? Kencingnya ya ke lubang, ya tidak. Nah, jadi tempat itu, kalau seperti di WC memang ya kita di lubang. Nah, cuma memang tempat itu dipersiapkan untuk buang air dan kita buat memang. Nah, yang dilarang di sini ketika kita jalan-jalan, kemudian di situ ada lubang, kita kencing di situ, sembarangan, ini dilarang. Karena kemungkinan itu adalah tempat-tempat tinggalnya jin, juga apa? Tempat tinggalnya hewan-hewan berbisa-bisa saja. Saya kencing tiba-tiba muncul dari situ apa? Kepala ular. Nah, saya bisa hilang. Nah, Allah musta'an. Nah, la yabulanna ahadukum fil juhar. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Wa idza nimtum fa'atfi'us siraj. Dan apabila kalian tidur, matikanlah lampu-lampu. Nah, terutama yang dimaksud di sini ikhwanifin adalah lampu yang menggunakan apa? Menggunakan api saat itu. Lentera-lentera, karena memang berbahaya. Terkadang menyebabkan kebakaran, sebagaimana Nabi jelaskan sebabnya, fa innal fa'rata ta'khudul fatilah fatahriqu ahlal bait. Sebab sungguhnya fa'rah, tikus itu bisa saja mengambil tayyib api al-fatilah, yaitu nyala api yang ada di lentera itu. Bisa kemudian tikus membawa barang mengenai api itu, sehingga dengan sebab itu membakar penduduk yang ada atau anggota yang ada di rumah. Tayyib ahlil bait, menjadikan sebab kebakaran dan kecelakaan orang-orang yang ada di rumah tersebut. Wa awqil asqiyah wa khammirus syarab. Nah, tutuplah bejana-bejana tempat-tempat kita meletakkan makanan, dan tutup pula asyarab, yang tempat-tempat minuman. Kalau itu berupa botol, ya diberi botol. Kalau itu butuh diikat, kalau zaman dulu ya dengan diikat. Wa ghalikul abwaaba bil lail, dan tutuplah pintu-pintu di malam hari. Dan dalam menutup pintu afanillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membimbingkan juga dalam menutup perkara-perkara ini. Menutup makanan dan seterusnya, baca basmalah. Menutup pintu baca basmalah sehingga syaitan tidak akan mampu membukanya. Qala li Qatadah, mereka mengatakan kepada Qatadah, ma yukrahu fil bauli fil juhur. Apa yang menjadikan sebab dibencinya kencing di lubang? Maka Qatadah mengatakan, dikatakan bahwasanya lubang itu adalah tempat-tempat tinggal para jin. Nah, ini beberapa hadis afanillah yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang jin biasa berada padanya. Nah, yang kita juga dituntut untuk memiliki adab. Seorang muslim selama dia menjaga adab dimanapun dia berada, afanillah, ini adalah sebab keselamatan. Baik ketika menghadapi manusia maupun ketika ketika menghadapi para jin seperti ini. Karena ada adabnya. Seorang ketika menyalahi adab, yaitulah yang biasanya terkadang menjadikan dia mendapatkan
gangguan. Barakallahu fiikum. Adapun sisanya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan kita juga sekian ikhwan karena mau takziah pada Isya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la